Pemirsa Intens Investigasi, fitnah kembali menerpa keluarga Uya Kuya. Namun kali ini bukan Uya yang diserang, melainkan sang istri tercinta Astrid Kuya. Tapi siapa sebenarnya dalang di balik unggahan video yang kini viral itu? Mengapa Astrid tiba-tiba dituduh tidak menghormati lagu kebangsaan Indonesia Raya? Benarkah perempuan dalam video itu adalah dirinya atau hanya hasil rekayasa semata? Lalu, siapa akun misterius bernama @sukadarman5 yang berani menyebarkan fitnah keji tersebut? Apa motif di balik penyebaran video yang kini membuat publik ramai berkomentar? Dan bagaimana reaksi Astrid ketika namanya diseret dalam kabar hoaks yang mencoreng harga dirinya? Lalu seperti apa sikap Uya Kuya melihat sang istri dinarasikan melakukan hal buruk dalam sebuah acara hingga dituding tidak menghormati lagu kebangsaan Indonesia Raya? Apakah ia akan diam atau justru siap membalas lewat jalur hukum? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, fitnah kembali menerpa keluarga Uya Kuya. Kali ini sasarannya adalah sang istri, Astrid Kuya. Sebuah akun bernama @sukadarman5 mengunggah video yang memperlihatkan seorang ibu tak berdiri saat lagu Indonesia Raya berkumandang. Sementara hadirin lain berdiri dengan khidmat. Ironisnya, dalam unggahan tersebut, sang pengunggah menarasikan bahwa perempuan itu adalah Astrid Kuya. Mengetahui hal itu, Astrid pun segera memberikan klarifikasi tegas. Ia membantah keras tudingan tersebut dan menyebut video itu fitnah serta hoax dan fitnah. Tulis Astrid dalam unggahan story terbarunya. Astrid juga menegaskan bahwa pihak yang memotong dan menempelkan foto dirinya ke dalam video palsu tersebut akan segera ia laporkan ke pihak berwajib. Yang comot foto saya yang ada di Instagram dan taruh narasi-narasi disinformasi, fitnah dan kebencian, akun TikTok Suara Rakyat. Menaruh foto saya di video ibu yang tidak berdiri saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan sudah tersebar di grup-grup WhatsApp. Siap-siap kamu, akan saya laporkan kamu ke polisi karena kamu sudah melanggar hukum. Muka dan badan aja beda. Kok bisa kalau ada yang berpikir dan percaya itu saya? Tegas Astrid. Atas hal tersebut, Astrid Kuya pun akhirnya angkat bicara di hadapan publik, menegaskan bahwa perempuan dalam video tersebut bukan dirinya. Ia menilai seluruh informasi yang beredar dalam unggahan itu adalah fitnah dan hoaks yang sengaja dibuat untuk menjatuhkan nama baiknya serta keluarga. Bahkan Astrid pun mengingatkan bahwa di negara kita yang merupakan negara hukum, ada pasal pidana yang bisa menjebloskan oknum penyebar fitnah dan hoaks ke penjara selama 6 tahun, yaitu pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Ada video, ada seorang ibu tidak berdiri saat menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dibilangnya itu saya. Percaya ya Bu, itu hoax. Beda nggak mukanya? Badannya aja sudah beda. Kalau kita melihat sesuatu video ataupun hoax, kita harus benar-benar ngecek kebenarannya. Karena yang terjadi saya dengan suami saya itu fitnah. Janganlah kita menyebarkan lagi, ya Bu. Apalagi sekarang sudah ada Undang-Undang ITE. Padahal niatnya cuma mau ngasih tahu, tapi kita menyebarkan ke keluarga atau kita menyebarkan ke orang lain. Itu kena pasal, kena pidana 6 tahun penjara. Jadi kalau dilihat dulu, diperhatikan, oh bukan, jadi buat apa di-share? Mengakhiri pernyataannya, Astrid Kuya pun menyebut, fitnah di akhir zaman kini hadir lewat media sosial. Ia menegaskan, fitnah Dajjal itu ya fitnah sosmed, di mana orang dengan mudahnya mengedit, memotong, dan menyebar kebohongan tanpa pikir panjang.
ujar Astrid. Hati-hati, fitnah akhir zaman. Mungkin yang disebut dengan fitnah dajjal itu adalah sosmed. Hati-hati, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, mungkin yang terjadi saya dan suami saya ini pelajaran buat semuanya. Jadi hati-hati, jangan sampai percaya dengan suatu video dan akhirnya kita jatuhnya memfitnah orang. Kalau kita berurusan sama Allah, kita bisa minta maaf sama Allah. Tapi kalau kita berurusan dengan manusia, orang itu tidak ingin memaafkan kita, selesai. Di akhirat, semua dipertanggungjawabkan. Melihat sang istri difitnah dan disudutkan lewat video yang jelas-jelas hoax, Uya Kuya pun tak tinggal diam. Dalam unggahan story terbarunya, Uya menegaskan akan melaporkan pihak-pihak yang telah menghina dan menyebarkan fitnah terhadap istrinya, Astrid. Selain itu, Uya juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menyimpan salinan video unggahan akun @sukadarman5 sebagai barang bukti, meskipun akun tersebut kini sudah dihapus dari media sosial. Ia memastikan langkah hukum ini diambil agar tidak ada lagi pihak yang semena-mena menyebarkan fitnah tanpa dasar. Account TikTok @sukadarman5 Suara Rakyat dan Facebook Fairuzkan. Walaupun sudah kalian hapus tapi bukti sudah saya pegang, tegas Uya Kuya. Menepikan Astrid Kuya yang murka saat difitnah bahwa dirinya tidak berdiri ketika lagu Indonesia Raya berkumandang, lantas seperti apa pula? Sebelumnya Uya Kuya merasa bersyukur karena dalam sidang MKD ia dinyatakan tidak melanggar kode etik dan statusnya sebagai anggota DPR akhirnya kembali aktif. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi, sebelumnya tepatnya pada 5 November 2025, ketegangan sempat menyelimuti ruang sidang Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. Dalam suasana penuh harap, semua mata tertuju pada Surya Utama alias Uya Kuya, sang presenter yang kini menjadi anggota Dewan, menanti keputusan atas dugaan pelanggaran kode etik sorotan kamera dan tatapan rekan sesama anggota membuat atmosfer kian tegang. Hingga akhirnya, Wakil Ketua MKD, Adang Darajatun, membacakan putusan. Uya Kuya tidak terbukti melanggar kode etik, sehingga statusnya sebagai anggota DPR pun kembali aktif. Bahkan suasana saat itu pun seketika berubah haru. Uya tampak menitikan air mata, tanda lega setelah melewati badai tudingan dan tekanan. Ia menyebut keputusan MKD sebagai langkah bijak, profesional, dan sesuai fakta, serta berjanji menjadikannya pelajaran untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Kita hargai keputusan dari MKD dan saya menerima dan ya seperti yang tadi dilihat itu. Tapi kan tadi ada yang permasalahan kan babunya kan tidak dikabulkan, sedangkan aku nggak bisa komentarin yang lain, cuman ibaratnya kan kita menghargai dan MKD tentu saya sangat profesional sekali, sangat objektif, dan apa yang diputuskan itu memang sesuai dengan bukti-bukti dan juga saksi ahli yang sudah berikan keterangan. Kedepannya saksi-saksi lain. Kedepannya ini menjadi pembelajaran untuk babunya sendiri. Ya pasti kita semua manusia pasti harus belajar lah. Berarti setelah ini diserahkan kepada Mahkamah Partai ya Mas Uya? Ya, diserahkan pada Mahkamah Partai. Itu aja, saya nggak bisa ngomong panjang. Abang habis ini udah berkegiatan seperti biasa? Ya nggak tahu, saya kan baru keluar sini, jadi sebelum tahu belum koordinasi apa-apa. Saya juga nggak tahu apa-apa.
Menurut Uya Kuya, dalam wawancara eksklusif bersama tim Intens Investigasi, ribuan orang diketahui telah meminta maaf secara langsung, bahkan melalui pesan pribadi di media sosialnya. Mereka mengaku menyesal karena telah menilai terlalu cepat, menyerang tanpa bukti, dan baru kini menyadari bahwa apa yang mereka dengar tidak sepenuhnya benar. Namun tak berhenti di situ. Dengan nada tegas dan mata yang menatap penuh keyakinan, Uya Kuya berjanji jika ada video hoaks yang kembali menyerang nama baik dan martabat dirinya, ia akan turun tangan langsung membuat klarifikasi demi meluruskan kebenaran yang selama ini dipelintir dan disalahartikan publik. Alhamdulillah kemarin di sidang MKD kemarin, saya sedang sidang terbuka gitu, karena di situ kita bisa membuktikan bahwa saya adalah korban fitnah dan korban hoax, di mana video-video lama saya yang di posting kembali oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dikasih tambahan-tambahan tulisan, dan sudah dijelaskan pada saat itu juga di DPR pun itu bukan seperti yang di framing video-video hoax. Dan gue senang dengan ada sidang kan akhirnya terbukti, dan itu udah ada saksi ahli segala macam, dan ya kita menghargai lah keputusan dari MKD, dan itu sangat objektif. Alhamdulillah saya sudah langsung diaktifkan kembali, dan makanya tapi orang melihat saya juga, kalau yang lihat saya selama nonaktif kemarin, saya juga tidak ada bedanya kan. Selama nonaktif pun kita tetap bekerja buat masyarakat, tetap menjalani kegiatan sosial saya seperti yang dulu sebelum jadi DPR pun, jadi nggak ada perubahan, nggak ada bedanya. Uya nonaktif, aktif, nggak ada bedanya. Ya pasti saya akan lebih berhati-hati lagi melihat dan melihat keadaan. Kalau memang nanti amit-amit ada video hoax lagi, saya harus lebih cepat klarifikasi. Mungkin salahnya kemarin kita, karena saya terbiasa untuk tidak klarifikasi, kan menurut saya kan kalau sesuatu yang tidak benar buat apa kita klarifikasi kan. Tapi ternyata kemarin kan begitu terstruktur dan masif sekali. Serangan-serangan itu memang didesain oleh, diorkestrasi oleh kepentingan oknum tertentu untuk menjatuhkan kita. Dan itu kemarin salahnya saya terlambat untuk klarifikasi. Ribuan bahkan belasan ribu orang yang minta maaf sama saya secara langsung, bahkan lewat DM Instagram, yang menyesal ternyata, oh saya selama ini salah sangka, saya termakan video hoax gitu kan. Dan ya alhamdulillah gitu aja, kita memang dari dulu udah memaafkan kok. Menepikan tangis haru Uya Kuya kala mendengar statusnya sebagai anggota dewan diaktifkan kembali. Lantas seperti apa pula? Akhir pekan kemarin menjadi momen bahagia bagi Uya Kuya dan Astrid lantaran mereka kembali tampil di ajang internasional Cat Show dan langsung membawa pulang 4 piala bergengsi berkat penampilan memukau kucing-kucing mereka. Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Selain kabar bahagia karena dinyatakan tak melanggar kode etik di sidang MKD, akhir pekan lalu juga menjadi momen kemenangan lain bagi Uya Kuya dan Astrid. Pasangan selebriti ini kembali tampil di ajang internasional Cat Show dan sukses membawa pulang 4 piala bergengsi berkat penampilan memukau kucing-kucing kesayangan mereka. Astrid pun tak bisa menyembunyikan rasa haru dan bangganya saat hewan peliharaan mereka lolos ke babak final dan dinobatkan sebagai juara. Uya pun menegaskan ini baru langkah awal karena mereka sudah bersiap mengikuti kompetisi berikutnya, termasuk di Thailand. Bagi Uya dan Astrid, kemenangan ini bukan sekadar soal piala, melainkan pembuktian bahwa mereka tak pernah menelantarkan puluhan kucing peliharaannya di tengah cobaan saat rumahnya dijarah. Perhatian utama mereka tetap tertuju pada keselamatan hewan-hewan tersebut. Dari total kucing yang sempat hilang, 20 ekor berhasil ditemukan. Sementara 3 ekor lainnya masih belum kembali hingga kini. Kita ada di Jakarta Selatan. Kita lagi datang ke Cat Show, International Cat Show WCF. Dan ini ada beberapa kucing saya yang ikut. Ada yang Scottish Fold sama yang British Shorthair. 2? Ada, lihat aja nanti. Iya. Cinnamon Roll 90. Nah, ini Cinnamon Roll. Baru bangun tidur. 90.
Ini masih 4,5 bulan, ya. 4,5 bulan, 5 bulan nih, 5 bulan, mau 5 bulan, tapi udah tadi ngalahin di Best and Variety-nya, udah ngalahin yang junior sama yang dewasa adult. Jadi lolos ke nominasi Best in Show, International Cat Show. Jadi yang dinilai itu adalah benar-benar badan, kepala, mata, jadi proporsional lebih ke semuanya ya. Iya. 26. Persiapan. Ini masih 4 bulanan, 4,5 bulan. Tapi udah badan udah segede gini. Ini cewek. Cewek yang biasanya kan kecil-kecil. Ini mereka baru pertama kali ikut show gini atau sebelumnya? Ini pertama kali semua, dua-duanya pertama kali. Jadi bener-bener baru cukup umurnya buat show, langsung ini tes mental pertama ya Mas. Iya, bener. Dan tes mental langsung bisa lolos ke Nombis ya. Iya. Betina juga. Tadi dia first place dari 3 betina. Oh, first place dari 3 betina. Terus untuk best in variety-nya, best warna, best color-nya dia kalah sama yang jantan. Iya. Dari kucing kita juga. Iya. 26. Ini. 30. Nomor 30. Jadi ini maju dua-duanya nih. Si Biko maju, si Cinnamon Roll juga maju. Tadi udah dilihat kan, semua bodinya bagus, coatnya bagus, palanya bagus, chinnya juga bagus, tailnya, buntutnya bagus, semua bagus. Oh, ini bodinya bagus. Terus untuk kepalanya round, terus untuk matanya dia koper banget sama open besar. Terus bulunya bener-bener short. Terus karakternya oke banget. Masuknya kayak Korea maksudnya. Now only for junior long hair number 4. Nomor 4 junior long hair. Persiapan sekalian ya, nomor 8, 6, 7, 14, 156 untuk 7 days. Dan Sauda akhirnya dia ada best in show buat Kitten, ngalahin breed-breed yang lain. Dan nanti katanya ada general diadu lagi sama yang best of best, yang junior sama yang adult. Itu berat sih, karena dia masih Kitten. Cuman nggak tahu, kita lihat aja dia aja di best of best di Kitten udah dapat best of best. Ya, banyak pun hari ini, dan mudah-mudahan nanti di Thailand juga hasilnya memuaskan ya, doain ya. Lucu banget. Pinter ya nak. Selamat. Ini apa yang didapat ya, sebagian ada di sini, dan besok akan lomba lagi. Dan ini semua pertama kali mereka show, karena ini pertama kali, ini ada di umur 4 bulan, 4,5 bulan dan sebagainya. Hari ini ada Best in Variety ya Mas ya? Best in Variety, Best in Show, opposite ya, opposite. Terus BOB3. BOB3, Best of Best 3. Terus kalau Best in Variety-nya ada blue bicolor, ya, blue torti, sama blue solid. Ini lihat dia pemenang hari ini best general, jadi best of best dari semua kucing, semua ras, semua breed, semua umur, semua kategori usia, dia juaranya hari ini.
Aduh, seneng banget. Gak nyangka juara umum, best of the best. Dan di Jarah pun itu kan yang kita pikirin cuma kucing aja. Semua kita nggak peduli yang harta lain, tuh kucing kita cari. Dan pas kemarin kita aja dapat musibah kemarin, yang menghibur saya ya kucing-kucing itu aja. Ngerawatnya ya dibilang susah, karena kucing kita ada puluhan ekor ya. Dan udah terbiasa ya, kita grooming sendiri. Kita tuh nge-grooming sendiri, kita nggak ke salon hewan, nggak, kita bener-bener. Asli tuh dulu pernah training loh dulu hampir sebulan untuk cara grooming kucing, cara ngerawat kucing, dan dapat sertifikatnya di tahun kita baru nikah ya. Dan kita semua kalau kucing-kucing cuma sakit mencret, sakit pilek, jamuran segala macam tuh kita bisa nggak usah ke dokter hewan, udah tahu cara handle sendiri. Sampai kucing melahirkan aja kita udah tahu cara nanganinnya gitu loh. Sampai sekarang kucing yang di Jarah ada 3 ekor yang belum ketemu, ada Miss America, ada Ken, dan ada Sora. Dan itu 3 ekor sampai sekarang belum ketahuan keberadaannya, dan kita udah cari kemana-mana udah nggak ada kabar. Yang nggak merawat kucing ya orang yang udah kenal gue, udah lihat gue, apakah kucing gue tidak terawat ya lihat sendiri, ya kan. Dan emang kalau waktu itu kan ada kucing satu yang sakit, memang kucing yang gue rescue dari orang, kita ambil lagi dan itu dalam keadaan sakit. Tapi kalau emang fair harusnya kan semua kucing yang ditemukan yang sehat-sehat juga dikasih tahu dong. Kalau cuma satu kucing yang sakit yang diangkat, dipublish untuk pemberitaan, itu kayaknya kurang fair. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.